Sekarang mau kemana hari ini? Moin moin, ketemu lagi Eren di Jerman. Apa Ingkal? Moin moin. Ketemu lagi dengan channel YouTube Eren di Jerman. Hari ini kita take video di rumah ini pertama kali karena kita baru pindah, jadi ini kondisi rumahnya masih kosong, Masih berantakan lah ya. dan cuma ada beberapa barang, kayak kita cuma baru beli sofa, kasur, sama ada beberapa kayak perabot kecil gitu, sama hordeng. Nah nih masangnya sendiri susah. Hari ini kita mau share tentang apa aja sih yang apa ya? Nanti suara Yang keluar. Apa sih yang keluar tuh maksudnya apa ya? Jadi ini adalah mandatory Expenses. expenses. Jadi apa-apa aja yang harus keluar kalau kita tinggal di Jerman. Yang pertama udah pasti apartemen ya, akomodasi udah yang paling pertama. Di sini kita nggak akan bilang exactly berapa biayanya, cuma kita akan pakai range. Nanti range-nya itu juga disesuaikan dengan Bisa beda-beda ya, beda-beda ya setiap kalau keluarga, misalnya setiap individu, karena ya. kan Dan lokasi juga. ya, tergantung lokasi, tergantung Besar, jumlah kamarnya, jumlah kamarnya, besar sampai di sini tuh kamarnya. ada kayak setiap kota kayaknya ada minimal, misalnya kalian hidup bertiga, Ada minimal luas dari yang harus wohnung atau tempat tinggal yang harus dipenuhi gitu. Kayak kita misalnya minimal kalau bertiga ini berapa pokoknya per meter? orang itu minimal 15 meter persegi. Jadi kalau 3 orang udah 45, minimal 45. Tapi kalau lebih ya bagus gitu. Disarankan sih lebih. Cuma kan biasanya lebih itu kan lebih mahal ya. Tiap orang pasti beda-beda. Jadi kita sekarang pengen coba kasih range kisarannya mungkin di angka 700 sampai 1300. Jadi kita coba ambil tengahnya itu kira-kira mungkin 900 lah ya. Iya. Nah, jadi 900 untuk apartemen. Nah, di apartemen ini juga dibagi menjadi dua. Apartemen biasanya itu harganya ada yang cold meter atau cold rent, ada yang warm meter atau apa tuh? Jadi kayak pemanas. Yang bukan, maksudnya dia tuh udah include sama pemanas Iya, gitu. include. Jadi pemanas dan lain-lain itu udah include. Iya, jadi kita anggaplah yang tadi 900 itu dia Adalah sudah include. warm, ya, Nah, warm. itu yang warm meter ya. Meter. Warm meter itu dia udah include sama pemanas gitu. Untuk yang luas yang sama kayak rumah kita ini kayak 3 zimmer ya, 3 kamar. Jadi ada pas kalian pintu masuk itu ada kamar tidur 2, terus ada kamar untuk ruang tamu. Jadi dia bilangnya itu 3 kamar. Itu kurang lebih sekitar tadi kamu sebutnya 800 sih. Ya, 900. 900 sampai mungkin 1000. Iya. 1000 berapa? 1200 ya. Iya. Kalau yang kosong. Enggak, kalau misalnya tadi Tapi aku bilangnya itu tergantung. range-nya itu sekitar 700 sampai 1300. Oke. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja bahwa itu 900 itu yang warm meter. Karena kan kita kayak cuma pengen ngasih kisarannya berapa sih gambarannya gitu. Jadi anggaplah itu 900. Nah, 900 biasanya itu belum termasuk sama listrik. Biasanya belum termasuk sama listrik. Dan setiap bulan kita budgetin listrik. Iya, budget listrik. Karena kita kan kayak harus daftar ke apa namanya, penyedia ya, vendor ya. Jadi di sini vendornya banyak, nggak cuma kayak di Indonesia kan cuma PLN doang. Di sini ada beberapa dan kita pilih kemarin karena rekomendasi dari teman-teman itu kita pakai namanya Vattenfall. Kita untuk 3 orang kurang lebih 1 bulan itu sekitar 100 euro. Sekitar 100 euro. Kena bibir mulu. Gitu. Jadi kita anggap dari 900 itu terus kita tambah 100 euro, jadi sebulan itu 1000 euro untuk bertiga Sorry ya. gitu. Nah, dan untuk urusan cuci-cuci di rumah tergantung dari si wohnungnya. Jadi kalau di sini kebetulan satu wohnung ini ada beberapa, Ada 7 ada tenan. 7 tenan, kayak kita salah satunya, dan mereka nyediain 1 mesin cuci dan 1 mesin pengering di lantai paling bawah, kayak di basement. Jadi kayak gitu. sharing gitu. Jadi kita bisa sharing cuci. Ada juga yang mesin cuci bisa bawa langsung ke dalam rumah. Nah, karena kita di sini nyucinya bareng, jadi kita bikin budget ya. Jadi Iya. kayak per kali nyuci itu kan sekitar 1 euro. Jadi mesinnya kayak vending mesin gitu. Kita harus kita masukin ngisi koin, koin. kayak biasa lah.
Dan kita bayar satu kali cuci itu €1. Jadi mungkin kalau 30 hari setiap hari kita nyuci itu berarti sekitar 30 euro per bulan. Berarti tadi ditambah tuh 900 tambah 100 jadi 1000 kan, terus tambah nanti 30. Akan ada tulisannya karena ya, cekling gitu ya. Nanti jadi sekarang totalnya 1030 euro. Ya. Oke, nah berikutnya adalah wifi ya, sama internet. Ya, internet rumah sama internet handphone ya. handphone. Karena mau nggak mau kan kalau kita kan nggak cuma hidup di rumah doang ya, jadi kita kan kalau jalan kita at least butuh internet. Jadi internet dibagi dua, yang pertama adalah internet rumah dan internet telepon seluler. Nah, kalau di sini contohnya kita kemarin dapat promo beli di Media Market. Jadi itu kalau di Jerman tuh ada kayak jual beli elektronik ya. Jual beli elektronik terbesar gitu ya. Salah satunya itu namanya Media Market gitu, dan di situ kita nemu kayak promo gitu. Dia promonya adalah providernya itu O2 namanya, dan kita dapat voucher 550 karena kita dua. Ya, karena berdua. Jadi satu dan aku satu. Per bulan kita bayar. Ya, per bulan kita bayar 39 ya. 39,99 lah. Anggaplah 40. Ya. Nah, itu sudah termasuk 70 giga, aku 70, Asti 70, dan ya bisa dianggap itu cukup lah ya kalau 70 kan kita kalau keluar atau kalau lagi di kantor atau lagi jalan, nggak lagi di rumah gitu. Jadi kita insya Allah aman kalau 70. Terus kita dapat voucher 500 tadi, itu bisa buat beli elektronik lainnya di Media Market juga, karena cukup lengkap elektronik di situ. Ya, di sini sistemnya mereka itu pakai kayak kontrak. Jadi kalau di Indo tuh kayak kartu Halo ya. Ya, cuma kalau kartu Halo kan kontraknya nggak terbatas ya. Maksudnya kayak kapan sampai berapapun. Kalau di sini kontraknya itu 2 tahun. Jadi kita tuh bayar per bulan 40 euro per bulan itu selama 2 tahun. Jadi kayak setiap bulan 40 gitu sampai 2 tahun. Nanti pada saat udah mau mencapai 2 tahun, mereka akan tanya mau lanjut lagi apa enggak. Mungkin dia akan nawarin dengan bundling, misalnya contoh dengan HP baru atau mungkin yang lain sebagainya untuk mempertahankan kita. Ya, pasti dengan banyak promo. Nah, berikutnya kan ada wifi. Jadi wifi untuk di rumah karena kita kan pakai TV, terus di rumah juga ya internetnya biar lebih nyaman. Jadi pakai wifi buat laptop dan lain-lain. Itu kemarin kita pakai Vodafone ya. Kita pakai Vodafone yang home. Waktu itu sama beli di Media Market juga. Sama beli di Media Market karena ya emang dapat cashback lagi ya. Cashbacknya kemarin 200 euro. Jadi lumayan buat bisa nambah beli PS5. Nah, jadi nanti di Vodafone itu sama modelnya kontrak, tapi yang ini kontraknya 3 tahun. Nah, kontraknya ini 3 tahun apa? Ya, enggak, sorry, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi 2 tahun itu sistemnya sama, tapi dia ada skemanya. Nah, yang skema yang kemarin kita dapat promonya adalah bulan 0 sampai bulan 6 itu nggak perlu bayar, gratis. Nah, nanti bulan ke-7 sampai bulan ke-9 itu bayar 20 euro per bulan. Nanti dari bulan ke-10 sampai ke-24 ya 2 tahun ya, itu kita suruh bayarnya sekitar 49 kalau nggak salah, apa 39 aku lupa. Ya kurang lebih sekitar segitu. Jadi nanti tinggal kita tambah di sini. Cengkring. Oke, berikutnya kalian pecinta hewan, jangan sedih, jangan gundah. Jadi ternyata di Jerman itu kalau kalian mau gundah, justru malah sedih dong kalau harus bayar pajak hewan. Jadi pajak hewan. Nah, jadi kalian nggak bisa sembarangan pelihara hewan tanpa membayar pajak, karena hewan peliharaan kalian juga harus membayar pajak gitu, kayak kucing, walaupun anjing. Dia nggak kerja loh, tetap harus bayar pajak. Tetap bayar pajak, berkontribusi kepada negara. Makanya sekarang jalanannya rapi gitu ya, mungkin karena semuanya bayar pajak. Jadi di sini sih kita cari tahu ya. Kita nggak pelihara kebetulan, terus itu sekitar 120 euro per bulan dan 180 euro per tahun. 120 euro per tahun, 120 euro per tahun atau dan 180 euro per tahun lagi kalau ada lebih dari 1 anjingnya. Jadi kalau cuma 1 itu 120 per tahun. Kalau 1 120, kalau nambah itu nambahnya cuma 60, enggak 120. Jadi totalnya 180 kayak tadi. Cuma nggak tahu kalau 3 atau 4, kita belum cari tahu. Iya, cuma di sini dia bilangnya adalah anjing ya, karena yang paling banyak dan paling diminati, favorit lah di sini. Tapi emang di sini tuh banyak banget anjing.
termasuk di depan pintu kita di apartemen ini tuh ada dia punya Tetangga anjing, kita. dan lucu banget anjingnya. Namanya Nah, Snowy. baik juga bayar pajak mungkin ya Iya, pasti. karena emang semua anjing idealnya harus diregister gitu. Jadi mungkin dia dapat kayak vaksin dan lain sebagainya. Tapi kita nggak terlalu tahu sih. Intinya mereka tetap harus bayar pajak. Anggaplah kalau kita tuh punya anjing satu. Nah ini totalnya. Tring. Oke, nah berikutnya karena kita tinggal di Jerman dan kita belum punya kendaraan pribadi, jadi kita pakai transportasi umum. Nah transportasinya kan udah sering juga kan ada video pindahan pakai transportasi umum dan lain-lain. Nah terus jadi di Jerman itu kita subscription untuk transportasi per orang 49 euro per Ya, bulan. itu namanya Deutschland Ticket. Jadi kita bisa pakai moda transportasi apapun. Di seluruh Jerman, ya, di seluruh walaupun di kota Jerman. lain ya, kayak misalnya Munchen, Iya. Berlin, Rostock, dan lain-lain. dan kita bisa pakai kemanapun di seluruh kecuali kereta yang cepat. Kereta cepat ICE. tuh ICE atau IC. Itu kita nggak bisa pakai itu. Sisanya kita mau pakai regional dan lain sebagainya, itu bisa banget gitu. termasuk kapal feri Nah, untuk termasuk transportasi kapal di kota Hamburg ini kebetulan ada kapal feri. Iya. Terus kalau tram nggak ada ya di kota ini, tapi kalau di kota lain ada tram, kalian bisa pakai Iya. tram juga pakai Deutschland Ticket. Iya. Terus ya jadi all in All in 49, aku dan Asti 49 dan Anak totalnya di bawah ya jadi cengkring. Oh ya, 98. kalau misalnya anak di bawah 6 tahun, 6 itu tahun belum- itu masih masih gratis. free. Jadi Aaron nggak perlu kita hitung karena emang udah gratis. Lalu selanjutnya tadi kita lupa ada satu yang wajib juga, yaitu adalah pajak pajak radio. radio, TV, pokoknya pajak entertainment lah. Ya, jadi karena mungkin di sini uangnya buat apa sih? Buat bikin daber itu ya. Nggak tahu sih, cuma hampir kalau kita nginep di hotel gitu, hampir semua film-film luar Walaupun yang bahasa Inggris. walaupun yang bahasa Jadi Inggris, daber misalnya bahasa contoh Jerman. Men in Black gitu. Kemarin kalau kita lagi nonton Men in Black, tapi kok ngomong bahasa Jerman dan kita ganti ke bahasa Inggris, nggak tahu waktu itu nggak bisa ya. Mungkin tergantung Jadi semua hotelnya jadi atau bahasa gimana. kayak Tom and Jerry lu nonton bahasa Iya, Jerman semuanya juga. bahasa Jerman. Mungkin Itu itu nggak salah Filipin satu sekalian. salah satu upaya mereka untuk ya lu kan udah bayar pajak, ya udah nih kita kasih kemudahan, lu nggak usah translate dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman gitu. Jadi mungkin itu salah satunya, tapi juga itu menjadi salah satu Walaupun pendapatan. kalian nggak punya TV kan Iya. tetap bayar ya. Walaupun kalian nggak punya TV, intinya kalian udah tinggal di Besarannya sini. adalah Besarannya adalah 18,36 18,36 euro per bulan. Kalau di berarti kalau dirupiahin berapa sih 20 euro? ya anggaplah kita 20 euro. 350.000. Nah, itu per bulan. Tapi dia bisa nanya ke kita mau bayarnya per bulan, per 3 bulan, atau per 6 bulan, atau per tahun. Waktu itu aku tuh settingnya per 3 bulan. Jadi kayak per 3 bulan Nanti kayak dia 3 langsung. bulan dia ditagih. Ya tinggal lagi. dikali lah. Jadi kalau kita anggap per bulan, nanti totalnya menjadi ting. Oke, halo berikutnya makan. Otomatis kalian butuh makan. Mau di Indo, mau di sini ada biaya makan. Kalau dulu mungkin kita di Indo makannya lebih murah karena harga bahan pokoknya lebih murah juga. Kalau di sini mungkin sekitar 2 atau 3 kali lipat lebih mahal. Tapi ada juga yang beberapa harga lebih sama. Aku juga pernah bikin video shorts. Di sini. Coba dicek aja. Ting. Nah terus kalau makan waktu itu pernah juga dia nanya makan tuh 300 per bulan emang cukup. Jadi kita tuh bikin budget Ya, makan kita 300 pribadi euro ya. Nah. per bulan bertiga. Jadi kondisinya adalah kita tetap sarapan, makan siang, makan malam. Suamiku kerja, aku dan dia kadang kita bikin bekal untuk dia berangkat kerja. Pun kalau misalnya ada event kita main kita keluar biasanya kita tetap bawa bekal. makan karena anak kan kadang suka Belum bisa terbiasa sama cemilan sini iya, ya. makanannya kan agak beda. Jadi kita bawa bekal biasa dan ya kurang lebih 300 sampai 400 euro per bulan. Ya tergantung occasion ya. Kadang kalau kita lagi banyak keluar, kayak misalnya lagi summer Dan- gini kan dan kita kalau jadi misalnya kita kan pasti sediain bumbu kan. Jadi kita kan udah belanja bumbu nih, Iya, tapi bumbu bumbunya kan pas habis, lasting ya. Iya, dan bumbunya pas habis kita pasti harus restock Modalnya lagi, lebih gede, apalagi bumbu Asia, bumbu Indo ya itu harganya di kayak sini kecap, mahal. kecap manis ya di Saus sini tiram, harganya. daun salam aja tuh harganya mungkin 2 atau 3 Iya kayak euro. seplastik Satu kecil plastik gitu. dan Kalau di Indo di-frozen. kan kayak kita tinggal Kayak daun salam di rumah emak gue ada. Di depan rumah tinggal metik. Di sini aku harus beli daun salam, daun jeruk, cabe juga mahal. Iya. Karena setiap hari harus punya sambal. Iya. Untuk biar makan tetap Indonesia dan enak. Terus ya sekitar 300 sampai 400, tapi itu tergantung lagi kebutuhan. Kalau misalnya memang lagi membengkak mungkin bisa sampai 500, kalian hitung sendiri. Dan kalau misalnya mungkin single akan lebih murah karena sendirian. Terus ya pinter-pinter stok makanan, terus pinter-pinter kelola sama manajemen. Kalau rajin masak sih menurutku agak lebih murah ya. Iya.
Pasti. Itu, dan cari promo biasanya sih kita ya cari-cari misalnya protein kan biasa mahal, jadi kita cari protein yang lagi diskon kayak di supermarket kayak di Aldi. Terus yang murah itu biasanya di toko Turki. Jadi di sini ada toko Turki, itu dia jual buah kadang tuh lebih murah dari harga di supermarket. Iya. Kalau buah tuh kadang kita favoritnya di Turki biasanya. Iya, karena Dan manis biasanya lebih aja manis sih. juga. Ya, Kayak jeruk gitu kayak manis banget. Mangga, alpukatnya tuh enak. Ya, tapi beda-beda. Ya, jadi kita bisa anggap bahwa bisa kita taruh 300 Mungkin ya. ya 3. Untuk makan 300. Iya. per Jadi bulan. totalnya Kalau irit ya. segini. Ting. Nah, jadi dari semua hal yang udah kita share tadi sebenarnya itu kayak udah semua, tapi kita Udah kadang mandatory ya. udah mandatory. Cuma kalau mau ada yang kayak tambahan, misalnya entertain, kalian bosan di rumah mau jalan, mostly pusat hiburan kayak misalnya taman, terus danau, terus playground dan lain-lain itu free. Kebanyakan free, ada juga yang berbayar, pintar-pintar pilih aja. Terus kita kadang udah ngebudgetin juga entertain. Tapi tergantung occasion juga, Tergantung occasion karena misalnya juga. ada orang yang ulang tahun atau ya. ada acara apa, Itu jadi punya kayak mungkin- budget lain-lain lagi. Dan sisanya itu kita bisa buat saving, makanya kita pernah bikin video saving di Jerman itu bisa berduit. Kalau emang Kalau emang disiplin atur keuangan. Ya. Nah, kalau menurut kalian, misalnya kita perlu nggak sharing juga, misalnya pemasukan sekian, terus saving sekian, dan cara budgeting gimana? Komen di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke grup keluarga. Cus. oh jadi totalnya tadi Jadi totalnya adalah segini. ring kurang lebih. Oke. Oke. Nanti kalau ada lanjutan atau ada pertanyaan lanjutan yang lebih detail bisa DM Bisa kita DM di Instagramku ke @gln D-nya 5 kali. Itu Yolanda sebenarnya. Terus jangan ragu untuk tanya, follow aku aja, DM aku aja. Nanti aku juga sharing sama suamiku untuk jawab pertanyaan kalian. Oke. Cheers. Bye. Cheers.